Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Firmansyah. Saya dari kelas Agribis C dengan NIM 210321100132. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan dari sifat biologi tanah yang merupakan tugas dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Baik, silakan disimak ya. Sifat biologi tanah terdiri dari bahan organik. Adapun peranan bahan organik dalam tanah yaitu yang pertama, memperbaiki sifat-sifat fisika tanah. Di antaranya yaitu membentuk agregat tanah, membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah. Kemudian memperbaiki kompaksi tanah, mampu menyerap air yang tinggi sehingga tanah lebih tahan terhadap kekeringan. Kemudian memperbaiki aerasi tanah. Jika digunakan dalam bentuk mulsa, maka dapat menjaga suhu tanah dan kerusakan partikel dari pengaruh erosi. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Di antaranya sebagai sumber unsur hara atau nutrisi, dapat menetralkan keasaman dan kebebasan tanah, meningkatkan KTK tanah, kemudian meningkatkan ketersediaan hara. Secara langsung dapat memacu pertumbuhan tanaman karena mengandung auksin dan hormon serta asam-asam organik. Mencegah keracunan dari logam-logam berat seperti aluminium, Fe, dan lain-lain. Kemudian menurunkan pH 0 tanah, menetralisir dampak merugikan dari beberapa masalah yang disebabkan oleh pencemaran. Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki sifat-sifat biologi tanah, diantaranya sebagai sumber energi bagi zat hidup tanah, meningkatkan jumlah aktivitas mikroorganisme, menjaga kesehatan tanah, kemudian menambah kandungan humus tanah, sebagai bahan remediasi tanah, sebagai bahan ameliorasi tanah, kemudian meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Selanjutnya yaitu mikrofauna tanah, mengelompokkan berdasarkan dari ukuran hewan. Kemudian ada juga makrofauna tanah, ada cacing tanah. Kemudian ada pun peran dari cacing tanah yaitu mencerna bahan-bahan organik, mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah, bioturbasi, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainasi, mencerna dan menghaluskan bahan mineral, kemudian menyuburkan tanah karena kotorannya mempunyai kandungan hara yang tinggi. Kemudian yang kedua makrofauna yaitu rayap. Ada reproduksi yaitu ratu dan raja. Kemudian ada rayap prajurit yang bertugas menjaga koloni. Kemudian ada rayap pekerja yang bertugas membangun sarang, menjaga telur dan mencari makan. Adapun peran rayap sendiri yaitu ketersediaan hara melalui pembinaan bahan organik dan tanah kemauan atau ditahan dari siklus geokimia sampai sarang rusak. Kontribusi pada betulan O, CuN, Sp, Ca, Mg, kalium dan natrium. Kemudian dekomposer selulosa kayu. Kemudian penyedia makanan bagi organisme lain. Kemudian siklus natrium, bakteri penambat N yang ada usus kulit rayap kemudian dikeluarkan melalui kotoran atau jaringan tubuh yang mati. Kemudian ada semut dan kumbang, bertugas mentranslokasikan pencerna bahan organik. Kemudian ada Orebatidmites yang memakan mikroflora dan bahan tanaman dekomposer atau perombak bahan organik, membawa bahan tanaman ke atas atau ke bawah, memindahkan nutrien unsur hara, membawa mikro dan mesofauna, kemudian membuat lubang-lubang atau lorong kecil dalam tanah. Kemudian yang kelima yaitu hewan pengerat, berperan menghaluskan ukuran bahan organik, mengumbalkan dan mengaduk tanah, memperbaiki drainase dan aerasi. Kemudian selanjutnya ada bakteri tanah. Bakteri tanah terdapat dua divisi utama yaitu indigenous atau autochthonous. Kemudian ada pendatang allochthonous yang berasal dari bakteri tersebut melalui curah hujan, jaringan tanaman, limbah, kotoran ternak, reproduksi umumnya melalui pembiakan seksual, pembelahan sel tunggal atau kromosom yang diikuti pembelahan sitoplasma sehingga membentuk dua sel kembar. Umumnya bakteri tanah bersifat heterotrof. Energi dari C organik penting dalam dekomposisi BO. Sebagian kecil autotrof, energi dari CO2 atmosfer atau oksidasi mineral seperti S, amonium, Fe. Umumnya aerob. Beberapa fakultatif anaerob dapat hidup di kondisi aerob dan anaerob. Kemudian umumnya bersifat mesofilik, tumbuh optimal pada suhu 15-35 derajat Celcius. Termofilik, hipertermofil, tumbuh pada suhu di atas 40 derajat Celcius seperti Pyrolobus fumari. Kemudian bisofilik, hidup di suhu kurang dari 19 derajat Celcius seperti Polomaromonas vacuolata. Kemudian dapat toleran di temperatur yang ekstrim. Bakteri kelompok fungsional ada bakteri dekomposer, kemudian ada bakteri mutualis, kemudian ada bakteri patogen, ada juga bakteri litotrof atau chemoautotrof. Yang selanjutnya yaitu ada fungi tanah. 5 kelas fungi yaitu Homycetes, kemudian ada Zygomycetes, kemudian ada Ascomycetes, kemudian ada Deuteromycetes, dan juga ada Basidiomycetes. Kemudian ada selanjutnya yaitu nematoda, yaitu cacing tidak bersegmen, panjang 1 mm, diameter 15-35 mikron. Nematoda hidup bebas, memakan bakteri, pemakan fungi, predator, memakan jenis nematoda dan protozoa. Kemudian omnivora, memakan semua jenis organisme. Selanjutnya ada protozoa, organisme uniseluler yang bersel tunggal, eukariotik yang memiliki membran nukleus, hidup solidator atau sendiri, atau juga ada yang berkoloni atau hidup berkelompok. Kemudian ada protozoa pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk membuat makanan sendiri, biasa juga disebut dengan heterotrof. Kemudian protozoa ada yang hidup bebas, saprofit atau parasit. Protozoa mampu membentuk kista sebagai upaya untuk bertahan hidup. Alat gerak yang dimiliki oleh protozoanya yaitu berupa pseudopodipia, cilia, atau flagella. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.